Dalam pembahasan ini kita akan coba mempraktekkan accurate, tapi dengan accurate yang usaha dagang, susah dagang yang sederhana, yang dengan praktek ini setidaknya kita bisa mengerti bagaimana cara menggunakan accurate. Dalam accurate ini programnya, di sini ada bagian pembuatan data perusahaan baru. Ini untuk awal kali kita membuat pembukaan file perusahaan. Kalau ini buka data, setelah kita membuat data perusahaan yang baru ini, kita bisa buat di sini. Kemudian yang ini data terakhir, ini jika kita sering kali membuka data-data keuangan. Misalkan usaha dagang Foka Ananda ya, selama bulan November. Nah, ini dalam sehari kita bisa 3 kali entry atau apa. Nah, ini bisa kita buka yang terakhir kali kita buka itu. Misalkan pagi, siang, sore, kita bukanya terakhir sore. Nah, maka kita bisa pilih yang sore. Data perusahaan contoh ini bisa dilihat bagaimana contoh dari data-data pengolahan akuntansi yang ada di Accurate. Ini buat perbaiki data dan ini buat data cadangan. Untuk keperluan kita awal ini kita perlu membuat data usaha baru. Kita usahanya usaha dagang ya, jual beli barang. Maka kita ketik ini. Oke. Kemudian ini nama perusahaan ini, nama filenya kita simpan di lokal net yang terhubung dengan yang langsung ada di dalam laptop atau dalam PC. Kita klik sini. Kemudian dianjurkan untuk membuat ini ya, membuat data folder agar lebih memudahkan. Nah, saya buat di sini, saya buat folder lagi. Accurate dagang. Kemudian diklik folder ininya. Nah, kita buat di sini Foka Ananda. Nah, kemudian klik create, kemudian klik OK. Nah, proses ini cepat atau tidaknya tergantung dari spek perangkat yang kita gunakan, PC atau laptop yang kita gunakan. Setelah prosesnya selesai, nah ini standarnya dalam Accurate ini ada passwordnya ya. Passwordnya sama supervisor. Klik di sini supervisor. Klik OK. Kalau tidak bisa berarti ada yang kesalahan. Bahasa yang kita gunakan bisa Indonesia atau Inggris. Kita menggunakan yang Indonesia saja. Di sini ada persiapan standar dan persiapan mahir. Perbedaannya, kalau persiapan standar, akun-akun, terutama akun-akunnya itu sudah disediakan. Jadi kita di sini hanya mengedit akun saja, hanya mengedit akun atau akun-akun yang kita perlukan saja ya. Untuk awal-awal buat belajar kita menggunakan persiapan standar aja. Kalau persiapan mahir ini akun yang kita gunakan, data pemasok, data konsumen, kemudian daftar saldo hutang, saldo piutang, barang dagang. Ini bisa kita siapkan di Excel, tapi ini lebih lanjut. Kita pilih yang persiapan standar, klik lanjut, kemudian klik yes. Kemudian kita tulis biodatanya di sini, perusahaannya Foka Ananda, alamat Jalan Prof. M. Yamin, nomor 21, Durenjaya, Bekasi Timur. Tanggal mulai ini tanggal awal kita melakukan pembukuan atau pembuatan akuntansi. Kalau ini bulan November, kita anggaplah kita awal membuat pembukuan itu tanggal 1 November tahun 2020. Mata uang yang kita gunakan di sini IDR, Indonesia Rupiah, dalam artian rupiah. Lanjut, kita tidak ada yang perlu dirubah lagi. Nah, ini aset ya.
yang bisa kita isi, tapi ini nanti kita isi bagaimana cara ngisinya. Nah, ini kok tanggalnya tanggal 20 November 2020. Tanggal saldo ini mengikuti tanggal yang ada di default PC kita atau PC yang digunakan. Oh, PC yang saya gunakan ini 20/11/2020. Klik lanjut. Ini kita inikan saja, klik lanjut lagi. Rata-rata kita menggunakan metode persediaannya yang rata-rata ya. Kemudian barang kita lanjut lagi, jasa kita lanjut lagi, kemudian selesai. Nah, berarti kita sudah bisa menyiapkan pembukuan accurate-nya. Nah, di sini fungsi yang kita pelajari ke daftar akun. Kita mau lihat bagaimana sih bentuk akun-akunnya. Nah, ini bentuk akun-akunnya ya. Kas bank, kas kecil, kas besar, bank, ada piutang. Nah, ini yang dimaksud persiapan standar. Semuanya sudah disediakan di accurate ya. Kemudian kita mau mengentry. Kalau namanya usaha dagang itu tidak bisa melakukan jual beli, tidak bisa melakukan penjualan kalau tidak ada stok barang. Stok barang tersebut berarti ada pembelian barang. Kita lihat di sini. Kita menggunakan pembelian barangnya dulu, tapi di sini kan belum ada modal. Kita sertakan dulu modalnya. Cara pencatatannya kita menggunakan buku besar. Kemudian kita pilih jurnal umum. Kita pilih jurnal umum, kemudian kita pilih baru. Nah, misalkan tanggalnya tanggal 2. Setoran modal usaha ya. Jurnalnya kalau setoran modal usaha berarti di sini masuknya ke kas besar sebesar, misalkan modalnya ini 10 juta. Kemudian di sininya modal. Kita bisa memasukkan berdasarkan nomor akun. Modal itu urutannya kan 3. Nah, ini ya. Modal. Kas besar pada modal. Kemudian simpan dan tutup. Kalau kita perbarui maka sini muncul ininya. Terus pengaruhnya kita bisa lihat di daftar akun. Nah, ini belum masuk, kita perbarui, masuk. Kas besarnya masuk 10 juta, modalnya masuk 10 juta. Berikutnya, kita akan membuat daftar pemasok dan pelanggan. Kita buat daftar pelanggan dulu. Klik di daftar, pilih bagian pelanggan. Nah, ya, kita pilih baru. Nama pelanggannya misalkan Siswa Ananda ya. Nah, ini kolom-kolom ini sesuai dengan data yang ada di dalam pelanggannya ya, data pelanggan. Tapi kita untuk hari ini, untuk kali ini tidak menggunakan ininya. Kemudian klik OK. Pelanggan sudah kita buat ya, Siswa Ananda. Kita akan buat lagi pemasok. Misalkan pemasok ini artinya si Voka Ananda ini kalau beli barang di mana? Swalayan hari. Oke. Perbarui. Nah, muncul ya. Setelah itu kita akan buat pemasok dan pelanggan. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya kalau ada yang membeli dan kita membeli juga persediaannya sebagai Voka Ananda, maka catatannya ada di swalayan hari-hari berapa waktu itu, kemudian konsumennya siapa, besarnya berapa, itu ada berdasarkan keterangan nama pelanggan dan nama suppliernya. Berikutnya kita klik persediaan, mana di sini adanya di barang dan jasa ya, barang dan jasa, klik. Nah, kita klik baru.